tema yang diberikan kepada saya adalah berjalan menurut kehendak Tuhan. Nah, saya tidak tahu alasan apa saudara minta tema ini, tapi ini kebenaran yang luar biasa. Saudara, apa sih yang membedakan manusia dengan binatang? Yang paling mendasar, ya, yang membedakan, ya, adalah keinginan atau kehendak ini. Manusia itu terlalu banyak punya keinginan. Binatang itu enggak. Contohnya, kita ajak anjing ke supermarket. Jangan ditanya kamu pingin apa. Betul tidak? Ngapain kita tanya pingin apa? Pasti nggak pingin apa-apa. Mereka nggak punya pilihan. Maka itu kita nggak pernah ketemu ada binatang patah hati, kera bunuh diri, betul nggak? Kuda lompat dari gedung yang tinggi, nggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bersalah dalam hidup. Ini luar biasa. Binatang itu nggak ada yang pernah bersalah dalam hidup. Sebab mereka tidak punya keinginan apa-apa, cuma satu: makan, kawin, beranak, dan dimakan yang lain. Sudah selesai itu. Itu hidup binatang. Tapi kalau manusia terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kehendaknya, itu manusia. Maka itu kita nggak pernah ketemu ada burung terbang, atau ada anjing lari, atau ada kuda lari. Begitu saudara, keliru, nggak akan begitu. Lo pernah sadar nggak kan hal itu, saudara? Itu binatang. Tapi kalau kita tidak, begitu banyak masalahnya dalam hidup kita ini, iya atau tidak? Nah, kenapa kita bisa punya banyak masalah? Karena satu hal ini, ada kehendak yang begitu banyak, keinginan yang begitu banyak ada dalam hidup kita. Maka itu pergumulan Tuhan Yesus selama dia hidup cuma satu. Catat baik-baik. Pergumulan Tuhan Yesus. Masih ingat apa pergumulan yang ditulis oleh Injil satu-satunya yang digumuli Tuhan Yesus? Siapa masih ingat? Yesus nggak pernah bergumul. Yesus hanya bergumul satu saja. Dia nggak pernah bergumul, aduh besok aku makan apa ya? Dia nggak pernah bergumul itu. Ayo, masih ingat apa yang digumulkan Tuhan Yesus? Satu saja dalam Alkitab ditulis. Apa yang digumulkan Tuhan Yesus yang Alkitab tulis? Satu saja. Iya, yang cepat, yang kuat jawabnya apa yuk? Ya, apa Pak? Iya, yang dia gumulkan adalah itu, melawan kehendaknya sendiri. Saudara bayangkan, kalau Yesus yang adalah Tuhan bergumul dalam hidupnya untuk mengalahkan kehendaknya sendiri, apalagi kita yang masih doyan duit begini nih. Betul? Apalagi kita masih doyan duit. Kita harus bisa melawan betul-betul kehendak diri kita sendiri. Jadi kalau saudara minta tema berjalan menurut kehendak Tuhan, saya nggak perlu khotbah panjang karena cuma satu kalimat saja. Taklukkan kehendak diri kita sendiri. Ayo pulang. Dah, selesai toh? Lu nggak bisa selesai. Apa ini? Tawa kenceng sekali ini. Betul nggak? Cuma itu saja. Kalau kita ingin berjalan dengan kehendak Bapa, lawan kehendak diri sendiri. Kok nggak amin nih, diam lagi. Susah sekali ini. Harus tanpa kita melawan kehendak diri kita sendiri, tidak mungkin kehendak Tuhan akan kita ikuti. Jadi saudara, musuh terbesar dalam diri kita itu bukan setan, tapi setan Kristen. Siapa dia? Diri sendiri. Betul. Setan itu nggak usah diurus, apalagi disalah-salahkan terus. Cobalah sekali-kali berbelas kasihan sedikit pada setan. Kenapa? Roh Kudus mengajar saya tahun 80-an yang lalu. Karena saya orang dari kecil itu Pantai Kosta, mama pas saya Pantai Kosta, mangkong saya Pantai Kosta, gitu ya. Nah, kita diajar, kami itu diajar, pokoknya ada apa-apa pasti setan. Ada apa-apa pasti setan nih. Bikin setan nih, bikin sakit, bikin segala macam. Nah, karena itu sudah tertanam di pikiran saya, ada apa-apa setan ini kurang ajar, setan ini kurang ajar. Tapi setelah hari itu Roh Kudus mengajarkan, Daniel, kamu jangan sibuk nyalakan setan terus. Setan itu nggak perlu disalahkan, dari dulu sudah salah. Jadi kalau kita sibuk nyalakan setan, kita buang-buang waktu. Jadi musuh itu bukan setan, saudara, tapi diri kita sendiri.
Betul? Yang kita harus taklukkan kehendak kita. Coba renungkan kalimat ini. Seandainya semua kita diciptakan Papa kita nggak punya kehendak bebas seperti binatang, ada dosa nggak? Tidak ada. Nah, ini masalahnya. Nggak akan ada dosa. Kehendak ini jadi musuh utama. Dari kecil kita sudah terlatih untuk memaksakan kehendak kita. Maka itu satu-satunya pergumulan dalam diri kita. Bukan masalah uang, masalah jodoh, masalah rumah, hidup. Tidak. Hanya satu pergumulan kita seperti Yesus bergumul. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Ngomongnya gampang saudara. Tapi Tuhan Yesus sendiri sampai bercucuran darah keringatnya. Bayangkan. Secara logika, masa sih gitu aja sampai berdarah-darah? Iya, karena melawan diri sendiri itu lebih berat daripada melawan yang lain. Maka itu kita perlu jaga. Kalau kita tidak bisa melawan kehendak kita sendiri, maka sampai kapanpun juga kita nggak akan pernah menang dan nggak bisa ngikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Mari kita baca dulu beberapa ayat ini supaya kita makin diteguhkan oleh Tuhan. Filipi 2 ayat 21. Salah seorang silakan baca. Filipi 2 21. Mengapa Rasul Paulus berteriak kepada gereja di Filipi? Ada satu kesalahan yang membuat iblis bisa bekerja luar biasa. Cik, biarin aja, Cik, tidak apa-apa, Cik. Biar dia lari-lari, nggak apa-apa. Tolong dibaca, salah seorang. Ayo bacakan ayat itu. Filipi 2 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ini masalah. Betul? Ketika kita mengaku Kristen, mengaku anak Bapa di surga, mengaku pengikut Yesus, ternyata kita sibuk ngurus kepentingan kita sendiri. Apa kata lain kepentingan sendiri itu? Egois. Hanya ngurus diri sendiri saja. Selama kita tidak keluar dari lingkungan atau lingkaran keegoisan atau diri sendiri, selama itu kita nggak akan bisa mengikuti kehendak Tuhan. Karena kehendak kita, keinginan kita harus perjuangkan. Jadi gampang, taklukkan kepentingan kita sendiri. Selalu mengutamakan kepentingan Kristus. Kita nggak usah repot-repot cari apa itu kepentingan Kristus. Ada banyak ayatnya dalam Alkitab. Salah satu contoh, dia rindu semua orang diselamatkan. Itu kerinduannya. Ayo kita pikirkan tentang keadaan itu. Ayat yang berikut kita melihat Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-19. Mulai ayat yang ke-21 aja. Bukan setiap orang, ini menakutkan ayat ini saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang kelihatannya rohani itu, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang apa? Nah, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berjalan mengikuti kehendaknya. Hanya ini yang berkenan dan masuk surga. Bukan orang yang berseru-seru. Ayat 22 lebih ngeri lagi. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Hebat bukan bernubuat demi nama Yesus? Kami mengusir setan demi namamu. Lebih hebat lagi nih, sampai setan aja takut. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara bayangkan kurang hebat apa orang yang seperti ini, bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan, semua demi nama Yesus. Ayat 23, Roh Kudus tolong kami supaya ini gak terjadi untuk kami semuanya dalam nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bernubuat, mengusir setan, buat mujizat demi nama Yesus, diusir. Maka itu jangan coba-coba menyuap Tuhan dengan pelayanan. Katakan amin. Jangan coba-coba. Tuhan kita maha tahu. Banyak kali pelayanan itu jadi sandiwara saja. Betul? Nggak tahu terjadi apa yang sesungguhnya. Maka itu saudara, dalam hidup ini penting sekali kita mengerti kehendaknya. Kalau tidak, kita akan diusir dari hadirat Tuhan. Nah, kalau saudara tanya, jadi ini orang-orang Kristen atau bukan? Ayo jawab, Pak. Iya. Kristen.